Kenalin, nama saya Adinda Zawa Aprilia. Nama saya Anggun Ramadhani Putri. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang Ayo siaga bencana. Nah, kalian udah tahu belum sih bencana itu apa? Bencana adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam ataupun ulah manusia yang menyebabkan banyak korban jiwa. Untuk mengurangi dampak buruk adanya korban jiwa dalam bencana, yaitu yang pertama, mengetahui tanda-tanda bencana. Yang kedua, pencegahan penyakit. Yang ketiga, mengetahui jalur evakuasi atau jalur tercepat untuk ke daerah yang lebih aman. Berdasarkan waktunya, bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana yang datang secara tiba-tiba. Contohnya, gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir bandang, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, dan yang kedua, bencana yang terjadi secara perlahan, contohnya banjir dan kekeringan. Selanjutnya adalah bencana berdasarkan penyebabnya. Dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, bencana yang disebabkan oleh gejala alam. Maksudnya disebabkan oleh alam, bukan campur tangan dari manusia. Contohnya gempa bumi vulkanik, letusan, semburan awan panas, tsunami, dan lain-lain. Yang kedua, bencana yang disebabkan oleh manusia. Contohnya kelalaian seperti kebocoran gas. Yang ketiga, bencana yang disebabkan oleh perpaduan antara gejala alam dan akibat ulah manusia. Selanjutnya adalah siklus bencana. Apa sih siklus bencana itu, Mbak Jawa? Kegiatan penanganan bencana dilaksanakan sepanjang siklus bencana, yaitu sebelum bencana terjadi atau pra bencana, selama terjadinya bencana, dan sesudah bencana terjadi atau pasca bencana. Ya. Selanjutnya, sebelum bencana. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum bencana itu? Yang pertama, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat untuk mengatasi bencana. Yang kedua, mitigasi. Mitigasi adalah upaya-upaya untuk mengurangi akibat ancaman bencana. Selanjutnya adalah saat bencana. Saat bencana itu yang harus kita lakukan apa aja sih? Yang pertama, tindakan pencarian dan penyelamatan. Yang kedua, pelayanan bantuan medis. Yang ketiga, dukungan psikologi sosial. Selanjutnya, setelah bencana terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Kita itu jangan sedih. Kita harus memotivasi yang terkena bencana. Semangat. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelaskan apa sih itu bencana. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Yeay. Apa sih gempa bumi itu? Saya nggak tahu gimana. Gempa bumi adalah lapisan-lapisan yang disebut lempengan tektonik. Bentukannya kayak gini, guys. Bersambung-sambung menjadi satu. Teman-teman. Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi. Ada berapa sih jenis-jenis gempa bumi itu? Ada tiga. Yang pertama, gempa tektonik. Gempa yang disebabkan pergeseran lempengan tektonik. Gempa. Ya itulah. Pokoknya kalau geser tuh langsung gempa gitu. Dan yang kedua, gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan aktivitas gunung Merapi. Duar gitu suaranya, guys. Duar. Meledak. Dan yang ketiga, gempa induksi. Gempa yang disebabkan oleh pelepasan energi akibat sumber-sumber lainnya. Misalnya, runtuhan tanah.
yang disebabkan oleh penggunaan bahan peledak. Selanjutnya adalah akibat gempa bumi. Setiap bencana itu kan ada akibatnya masing-masing ya. Dan akibatnya tuh nggak main-main gitu. Ya, salah satunya tuh gempa itu bisa menghancurkan bangunan karena guncangannya yang sangat keras dan kuat. Gempa juga bisa mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Jatuhnya korban jiwa itu biasanya terjadi karena tertimpa reruntuhan bangunan gitu. Terus gempa itu juga bisa menyebabkan longsor bahkan kebakaran, guys. Wow. Kebakaran. Terus pusat gempa itu disebut hipocentrum. Ingat-ingat tuh, hipocentrum ya. Terus biasanya itu hipocentrum itu berada jauh di bawah permukaan bumi. Terus kalau epicentrum adalah titik di permukaan bumi, tepat di atas pusat gempa. Jadi beda ya, hipocentrum sama epicentrum. Beda banget. Terus gerakan batuan yang menyebabkan getaran disebut gelombang seismik. Gelombang ini bergerak ke segala arah dari hipocentrum atau pusat gempa. Selanjutnya adalah kesiapsiagaan ancaman gempa. Di depan tadi kalian sudah diberitahukan apa itu kesiapsiagaan, mitigasi dan sebagainya. Jadi di sini kakak nggak akan ngejelasin kesiapsiagaan itu apa lagi Karena tadi itu kan udah dijelasin di depan. Jadi kesiapsiagaan ancaman gempa adalah yang pertama, kenalilah daerah tempat tinggalmu. Daerah tempat tinggalmu tuh rawan gempa atau enggak sih? Yang kedua, ketika masuk ke dalam gedung atau ruangan, kalian tuh harus tahu letak pintu keluar, tangga darurat, dan cara-cara keluar dari bangunan tersebut. Yang ketiga, perhatikan juga tempat-tempat yang berbahaya, seperti di bawah kaca, di dekat pilar atau tiang, dan tempat-tempat berbahaya lainnya. Yang keempat, catat dan simpanlah nomor-nomor yang penting. Yang kelima, matikan keran air, kompor gas, dan alat-alat listrik lainnya setelah digunakan. Selanjutnya, saat terjadi gempa bumi, kita tuh harus ngapain aja? Ngapain sih kak? Kita tuh harus gimana? Yang pertama, jika kamu berada di dalam rumah, berusahalah menyelamatkan diri sendiri dan keluargamu. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidurmu agar tidak terkena jatuhan barang-barang. Dan yang kedua, jika kamu berada di luar rumah, merunduklah dan lindungilah kepalamu. Gini guys, oke. Lindungilah kepalamu. Jauhilah dari gedung-gedung dan tiang-tiang. Dan yang ketiga, jika kamu berada di mal atau tempat umum lainnya, kalian jangan panik, Jangan dan panik guys. ikuti petunjuk petugas atau Pak Satpam. Jangan naik lift, kalian harus naik tangga darurat. Penting tuh kalau kejebak nanti. Yang keempat, ketika berada di dalam kendaraan, berpeganglah erat pada tiang atau apapun yang ada di dekatmu. Bergerak larilah di tempat yang terbuka. Gak ada apa-apanya loh ya, gak ada tiang listrik. Contoh gitu. lapangan. Yang kelima, jika kalian berada di gunung atau pantai, gempa dapat timbul di daerah pegunungan atau di perbukitan. Jika kamu berada di sana, jauhilah lereng-lereng dan carilah tempat yang aman dan terbuka. Ya. Selanjutnya, setelah bencana gempa terjadi, yang pertama, bila kalian masih
berada di gedung atau ruangan, segeralah keluar. Dan yang kedua, periksalah keadaanmu sendiri, kalian itu terluka atau tidak gitu loh. Yang ketiga, mintalah orang dewasa untuk mematikan aliran listrik dan gas. Yang keempat, jangan nyalakan api, karena gempa bisa saja menimbulkan kebocoran pada pipa gas tabung gas. Dua hal gitu nanti. Gas tabung gas. Yang kelima, jika kamu merasa mampu, berilah pertolongan kepada orang-orang yang berada di sekitarmu. Kalau kamu mampu loh ya. Kalau enggak, jangan main-main. Yang keenam, dengarkanlah informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, yang ada di TV atau di radio. Terima kasih ya teman-teman udah menonton video kami ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Bye bye. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.